Halo semua dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih soal listrik di rumah atau di kantor kita? Kayaknya simpel aja ya, cuma nyala atau mati. Tapi ternyata di dalam kabel-kabel itu ada sebuah dunia yang penuh gejolak dan nggak kasat mata. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik stop kontak kita? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kita sering banget nganggep remeh listrik. Padahal sama kayak air, listrik itu bisa kotor atau tercemar loh. Dan kalau udah kotor, ini bisa jadi biang keladi masalah yang nggak kita sadari. Misalnya, kenapa ya kok alat elektronik kesayangan kita cepet rusak? Atau kenapa tagihan listrik tiba-tiba membengkak? Gini deh, coba bayangin listrik yang sempurna itu kayak aliran air di sungai yang super tenang dan mulus. Itulah yang namanya gelombang sinus ideal yang seharusnya kita dapat. Tapi, kenyataannya, listrik yang nyampe ke kita itu seringnya lebih mirip air sungai yang bergejolak, penuh riak, kacau balau. Nah, distorsi inilah atau gangguan kualitas daya yang jadi akar dari semua masalah. Dan jangan salah ya, distorsi ini bukan cuma sekedar gelombang yang kelihatan jelek di alat ukur. Ini tuh masalah beneran yang dampaknya nyata, mau itu buat pabrik raksasa sampai ke laptop yang ada di meja kerja kita. Sekarang mari kita kenalan sama beberapa penjahat utamanya. Oke, yang pertama adalah harmonisa. Anggap aja ini tuh kayak polusi atau sampah listrik. Setiap kali kita nyalain komputer, TV, atau ngecharge ponsel, alat-alat modern itu secara nggak sengaja kayak membuang kebisingan ini balik ke jaringan listrik. Nah, sampah ini bisa bikin peralatan elektronik lain yang sensitif jadi cepat panas, atau bahkan rusak total. Pernah nggak sih lampu di rumah tiba-tiba kedip pas AC atau kulkas nyala? Nah, itu dia yang namanya sek atau penurunan tegangan sesaat. Sebaliknya ada juga swell, yaitu lonjakan singkat. Dua-duanya ini ibarat cegukan dalam pasokan listrik. Dan cegukan sekecil ini aja udah cukup loh buat bikin komputer kita tiba-tiba restart atau merusak komponen di dalamnya. Selanjutnya ada faktor daya rendah. Ini istilah keren buat pemborosan yang gak kelihatan. Analoginya gini deh, biar gampang. Bayangin kamu pesen segelas bir. Perusahaan listrik nagih kamu buat bayar segelas penuh daya. Tapi karena faktor dayanya jelek, yang kamu dapat itu ternyata setengahnya. Cuma busa yang sama sekali nggak bisa dipakai buat nyalain apa-apa. Kamu bayar penuh, tapi energi yang bener-bener kepake cuma setengahnya. Rugi kan? Nah, setelah kita kenal masalah-masalahnya, para insinyur tentu nggak tinggal diem dong. Ada misi yang jelas banget. Membersihkan semua kekacauan ini, mengembalikan stabilitas ke jaringan listrik kita. Dan mastiin listrik yang kita pakai itu efisien dan aman. Tujuannya jelas banget. Para insinyur ini kerja keras buat nurunin sampah harmonisa, ngejaga tegangan biar stabil kayak detak jantung yang normal, dan tentu saja mastiin kita nggak bayar busa bir lagi. Ujung-ujungnya semua ini demi efisiensi, keandalan, dan biar peralatan kita jadi lebih awet. Dan semua ini ada aturannya loh, bukan main tebak-tebakan. Ada standar internasional yang super ketat. Misalnya, IEEE 519 dan IEC 61000 yang jadi panduan utama. Ini tuh semacam kitab sucinya para insinyur yang ngejelasin secara detail, listrik yang bersih itu harusnya kayak gimana. Jadi gimana cara mereka ngejalanin misi ini? Well, mereka punya semacam toolkit super canggih. Isinya adalah para pahlawan berteknologi tinggi yang dirancang khusus buat ngelawan setiap penjahat yang udah kita bahas tadi. Pertama, kita punya tim khusus yang tugasnya adalah memburu dan melenyapkan distorsi harmonisa yang bikin pusing itu. Anggap aja alat-alat filter ini kayak headphone noise cancelling super canggih tapi buat jaringan listrik. Mereka secara aktif mendengarkan kebisingan harmonisa, terus menghasilkan sinyal tandingan buat menetralisirnya. Hasilnya, yang tersisa cuma gelombang listrik yang jernih dan murni. Bersih. Selanjutnya ada tim yang fokusnya ngatasin masalah busa bir tadi, yaitu energi yang kebuang sia-sia karena faktor daya yang jelek. Alat-alat kayak bank kapasitor, SVC, dan STATCOM ini pada dasarnya bertindak sebagai penyeimbang. Mereka mastiin daya yang ditarik dari jaringan itu benar-benar kepake secara efektif. Dengan kata lain, mereka bisa mengubah busa kembali menjadi bir. Ini efeknya gede banget buat ngurangin pemborosan dan hemat biaya listrik, terutama buat skala industri. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, kita punya para pelindung utama. Tugas mereka adalah menjaga sistem dari serangan penurunan atau lonjakan tegangan yang datang tiba-tiba. Dynamic Voltage Restorer atau DVR dan juga UPS yang mungkin lebih kita kenal, ini tuh ibaratnya bodyguard pribadi buat peralatan kita.
Begitu mereka mendeteksi ada tegangan anjlok atau melonjak sedikit aja, mereka langsung gerak cepat dalam hitungan milidetik buat menstabilkannya lagi. Ini krusial banget buat ngejaga peralatan penting kayak server atau mesin medis, biar tetap jalan tanpa gangguan sama sekali. Oke, teori dan alat-alatnya emang keren. Tapi gimana sih semua ini terapin di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana para insinyur ini berubah jadi kayak detektif listrik buat mecahin kasus-kasus kayak gini. Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, seperti yang bisa kita lihat, mereka pakai alat khusus namanya Power Quality Analyzer buat mendiagnosis kesehatan listriknya. Terus, hasil diagnosa itu dicocokin sama buku aturan IEEE tadi. Nah, kalau penyakitnya udah ketahuan, mereka baru milih obat yang paling pas, disimulasikan dulu, dan terakhir dievaluasi lagi, beneran efektif atau enggak solusinya. Tabel ini nunjukin contoh nyata yang keren banget. Coba lihat, mereka nemuin distorsi tegangan tinggi, statusnya gagal standar. Solusinya, pasang filter aktif. Terus mereka juga nemuin faktor daya rendah. Solusinya adalah pasang bank kapasitor. Ada masalah tegangan anjlok atau sek, langsung pasang DVR atau UPS. Jadi, setiap masalah spesifik, ada solusi spesifiknya. Inilah ilmu rekayasa yang sesungguhnya. Jadi, lain kali pas kita lagi nge-charge ponsel, kerja di laptop, atau nonton TV, ingat ya, di balik itu semua ada pertempuran tak kasat mata yang terus terjadi buat ngejaga semuanya berjalan lancar. Pertanyaannya adalah, seiring kita makin bergantung sama listrik, seberapa penting sih peran para penjaga kualitas daya ini buat masa depan kita? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.